sosok Bacan bersama dengan teman-temannya. Dia pun merasa sangat ketakutan sehingga dia pun memutuskan untuk langsung pergi agar bisa menghindari mereka. Sampai akhirnya Sia pun berhasil lolos dari kejaran mereka karena adanya kemunculan seorang pria yang bernama Mahender. Di mana Mahender ini sebenarnya adalah seorang pengacara di Delhi yang lebih memilih bekerja sebagai notaris. Dan tujuannya berlibur ke desa adalah untuk mengunjungi sang ibu. Kita beralih ke lokasi yang berbeda nih. Di saat ibu kandung Sia yang bernama Suda sedang dalam perjalanan menuju kembali ke rumahnya. Dia pun dihampiri oleh sahabatnya yaitu Suman yang merupakan ibu kandung Bacan sekaligus asisten rumah tangga dari seorang anggota dewan yang bernama Arunodai. Dan dia memang ingin bertemu dengan Sia karena majikannya telah berniat untuk membantunya agar bisa mencari pekerjaan. Tetapi dikala mendengar penjelasan tersebut Suda malah semakin terlihat murung sebab dia lebih berharap anaknya bisa segera menikah daripada bekerja. Hingga tak lama kemudian di saat Suman mencoba untuk mengajak Sia berbicara di rumahnya, Sia malah mengusirnya begitu saja sehingga membuat sang ibu langsung menamparnya. Dan karena sudah tidak sanggup lagi hidup di desa bersama dengan keluarganya, Sia pun memutuskan untuk tinggal di Delhi bersama dengan bibinya. Oleh sebab itulah, dia sengaja datang menemui Mahender agar bersedia mengajaknya ke sana, mengingat jika tempat tinggal Mahender memang bersebelahan dengan rumah bibinya. Tetapi karena Mahender sadar bahwa Sia tidak meminta izin kepada keluarganya, dia langsung menolak dan berpesan agar Sia selalu menghindari Bacan, sebab dia berasumsi jika Bacan bukanlah pria yang baik. Dan karena Sia terus memaksakan kehendaknya, Mahender yang merasa jengkel pun menegaskan bahwa Sia tidak akan bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan di Delhi. Oleh sebab itulah, dia menyarankan kepada Sia untuk tetap tinggal di desa, karena dia akan membantunya agar bisa mendapatkan pekerjaan yang cocok. Setelah selesai memberikan arahan, Mahender pun meminta kepada Sia untuk menantinya sebentar, karena dia sendirilah yang akan mengantarkannya pulang ke rumah. Tetapi di saat Mahender masuk ke dalam kamar untuk mengambil kunci motornya, Sia malah pergi begitu saja tanpa berpamitan. Sampai akhirnya di tengah perjalanan menuju ke halte bus, Sia pun kembali bertemu dengan Bacan yang kala itu sedang berada di dalam mobil bersama dengan teman-temannya. Dan karena merasa ketakutan, Sia sempat mencoba untuk melarikan diri. Namun sayangnya dia malah ditendang sehingga membuatnya terkapar tidak berdaya. Lalu di kesempatan itulah Bacan bersama dengan temannya yang bernama Tiwari langsung menyeretnya masuk ke dalam mobil. Dan karena Sia tidak kunjung kembali, di keesokan harinya Mahender bersama pihak keluarga pun memutuskan untuk membuat laporan ke kantor polisi. Tetapi karena mereka berasal dari keluarga miskin, mereka pun tidak diperlakukan dengan sangat baik oleh Inspektur Pandey. Bahkan, mereka juga diharuskan untuk melepaskan sandal sebelum masuk ke dalam ruangan. Setelah mendengar semua penjelasan dari kedua orang tua Sia, Pandey malah berasumsi jika Sia hanya kabur dari rumah saja. Oleh sebab itulah, dia meminta kepada mereka semua untuk segera pergi dengan alasan bahwa dia akan mengurus semuanya. Dan karena sudah 2 hari tidak ada informasi, Mahender bersama dengan Suda akhirnya memilih untuk kembali menemuinya. Namun Pandey malah kembali beralasan dengan mengatakan bahwa dia memang sedang menjalankan tugasnya. Dan karena merasa khawatir dengan keselamatan Sia, keesokan harinya Mahender pun memutuskan untuk kembali datang ke sana seorang diri. Tetapi ketika dia melihat ada beberapa orang pemuda yang sedang dihajar oleh anak buah Pandey, dia mulai merasa takut sehingga dia lebih memilih untuk langsung pergi meski sendalnya telah hilang entah kemana. Limit